Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Fatka Jo Junior dengan NIM 220856110 dari kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Bagian pendahuluan. Perkembangan teknologi seperti sekarang ini sangat bermanfaat dan telah mengalami perkembangan sangat pesat, khususnya dalam bidang informatika. Di mana dengan perkembangan ini, di mana banyak sekali perangkat lunak yang dikembangkan maupun dibuat. Tentunya dalam pengembangan perangkat lunak tersebut memiliki tahapan-tahapan dalam proses pembuatannya, di mana yang sering kita kenal dengan sistem Development Life Cycle atau SDLC, yang diantaranya yaitu metode waterfall dan metode prototyping, yang membuat proses pengembangan perangkat lunak tersebut menjadi lebih terstruktur dengan baik. Namun, pengembangan suatu proyek perangkat lunak yang sudah menggunakan metode pun seringkali mengalami kegagalan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya antisipasi terhadap resiko. Resiko yang dapat terjadi dalam pengembangan metode tersebut. Dari permasalahan di atas, maka pada kali ini penulis akan memaparkan analisis resiko yang dapat terjadi dalam penggunaan metode waterfall prototyping. Rumusan masalah. Apa saja resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam penggunaan metode waterfall dalam pengembangan perangkat lunak? Apa saja resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam penggunaan resiko metode prototyping dalam pengembangan perangkat lunak? Tujuan, mengidentifikasi risiko-risiko yang terjadi dalam pengembangan metode waterfall, mengidentifikasi risiko-risiko yang terjadi dalam penggunaan metode prototyping, menganalisis dampak dari risiko-risiko tersebut terhadap keberhasilan atau kegagalan proyek pengembangan perangkat lunak, membahas strategi dan solusi yang dapat diadopsi untuk mengurangi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode waterfall dan prototyping. Pembahasan metode waterfall. Metode terjun atau yang sering disebut metode waterfall sering dinamakan siklus hidup klasik atau classic life cycle, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak. Dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan atau planning, permodelan atau modeling, konstruksi atau construction, serta penyerahan sistem kepada pelanggan atau pengguna deployment, yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Tahapan metode waterfall dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kelebihan metode waterfall, kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap. Metode ini merupakan salah satu metode yang sangat baik digunakan, dikarenakan dalam prosesnya semakin rinci dan tinjauan kembali setiap tahapannya saat pengujian sistem. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir atau disusun dan diatur dalam suatu kesatuan, karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Kekurangan metode waterfall, diperlukan manajemen yang baik, karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan yang berakibat pada tahapan selanjutnya. Metode prototyping. Metode prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar revolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Berikut merupakan gambar dari model prototype. Dalam model prototype, prototype dari perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada pelanggan, dan pelanggan tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan masukan sehingga perangkat lunak yang dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Perubahan dan presentasi prototype dapat dilakukan berkali-kali sampai dicapai kesepakatan bentuk dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kelebihan metode prototyping dapat mengakomodir, menyediakan suatu untuk memenuhi kebutuhan perangkat lunak yang spesifikasi kebutuhan yang belum rinci, dapat diimplementasikan di dalam konteks setiap model perangkat lunak. Kekurangan metode prototyping. Pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada dalam menyatukan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama. Pengembangan Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek, sehingga dalam proses pengerjaan seringkali mengesampingkan kualitas dari proses tersebut. Analisis risiko metode waterfall. Risikonya, sumber daya manusia, pengaruh, proyek, penjelasan. Sumber daya manusia yang berpengalaman meninggalkan proyek sebelum waktu proyek selesai. Sumber daya manusia baru tidak tahan dengan tekanan proyek sehingga meninggalkan proyek sebelum proyek selesai. Perubahan manajemen, pengaruh proyek, penjelasan. Jika terjadi perubahan manajemen dalam proyek. Kebutuhan sistem.
Proyek, kebutuhan sistem berubah akibat perubahan manajemen atau kebutuhan berubah di tengah pengerjaan proyek dikarenakan hal tertentu. Penundaan, proyek dan teknikal, pengerjaan dalam setiap tahapan yang tidak sesuai jadwal, spesifikasi kebutuhan, proyek dan teknikal, kesalahan dalam mengidentifikasi spesifikasi kebutuhan awal sehingga membuat proses akan lebih lama. Gestol di bawah kinerja, proyek dan teknikal, gestol yang mendukung proyek tersebut tidak bekerja seperti yang diharapkan. Biaya, proyek dan bisnis, kenaikan biaya diakibatkan keterlambatan dalam pengerjaan setiap tahapan proyek. Perubahan teknologi, bisnis, teknologi yang mendasari pembuatan sistem digantikan oleh teknologi baru. Analisis resiko metode prototyping. Resiko, sumber daya manusia, pengaruh, proyek, penjelasan. Sumber daya manusia yang berpengalaman meninggalkan proyek sebelum waktu proyek selesai. Kebutuhan, proyek dan teknikal. Kebutuhan sistem tidak dapat terinvestasi dengan dikarenakan komunikasi yang buruk antara pengembang dan pelanggan. Meremehkan ukuran, proyek dan teknikal. Ukuran sistem yang diremehkan atau ada beberapa hal ketika menganalisa diremehkan, sehingga menimbulkan kesalahan pada hasil proyek. Castle di bawah kinerja, proyek dan teknikal. Castle yang mendukung proyek tersebut tidak bekerja seperti yang diharapkan. Perubahan teknologi, bisnis, kesalahan dalam mengidentifikasi spesifikasi kebutuhan awal, sehingga membuat proses akan lebih lama. Perubahan teknologi, bisnis, teknologi yang mendasari pembuatan sistem digantikan oleh teknologi baru. Persaingan bisnis, produk yang kompetitif dipasarkan sebelum proyek selesai. Kesimpulan, berdasarkan karakteristik serta kelebihan dan kekurangan dari metode waterfall dan prototyping, maka penulis menyimpulkan beberapa risiko yang mungkin terjadi dalam pengembangan proyek perangkat lunak, serta pengaruhnya terhadap proyek teknikal, serta bisnis, sehingga dapat terhindar dari kegagalan proyek perangkat lunak. Saran, diharapkan agar penulis yang lainnya dapat memaparkan analisis risiko yang mungkin terjadi pada metode yang lainnya, yang juga merupakan bagian dari sistem development life cycle. Sekian dari saya, terima kasih.